Maka jangan heran saudara kalau Nabi cerita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang pelacur masuk surga karena diampunin dosa, dapat rahmat Allah sebab nolongin ngasih minum anjing aus. Cuman begitu doang amalnya. Tiap hari nih bolak-balik dinas nih Jablay pindah-pindah dia kantornya. Kalau udah Satpol PP digeser ke sono. Satu hari ngelewatin ada sumur tua, di sampingnya ada anjing kehausan, dibuka selendang, dibuka sendal sepatunya, diikat, ditarik airnya, dikasih minum nih anjing. Rahmat Allah turun buat perempuan ini, dosanya diampunin, sorga tempatnya tuh perempuan. Allah, Jablay masuk surga karena ngasih minum anjing aus. Cuman jangan sampai kedengeran Jablay, ini bahaya. Takutnya ntar dia laporan sama temen-temennya, woi kata soulmate kita masuk surga semua. Hore, bagaimana caranya? Gampang, kasih minum anjing aus. Dia cari ke rumah-rumah yang punya anjing, dibawa seember-seember, segalon, jing minum jing. Bukan begitu. Kalau bukan rahmat Allah, ini amal perempuan yang tiap hari bikin dosa, nggak bakal nutupin cuman karena ngasih minum anjing aus, nggak bakal. Kita nih besok masuk surga bisa jadi bukan karena amal besar, tapi karena amal yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Habib Al Mahbub Tuan Guru Al-Habib Husain Al-Habsyi yang saya dan kita muliakan, para kiai, para masyayikh, para habaib, para ustadz, ustadzah, semoga Allah muliakan beliau-beliau semua dunia akhirat, amin. Pak RW, Pak RT, lurah atau yang mewakili, tokoh sesepuh, mudah-mudahan beliau-beliau semua sehat panjang umur. Ketua panitia beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan semuanya pada sehat berkah, amin, rezekinya banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak muda, anak-anak yatim kesayangan Rasul, mudah-mudahan kita kumpul lagi begini di sorga nih, amin ya robbal. Modal masuk sorga, banyakin seneng, banyakin nyenengin orang, ya. Karena pada prinsipnya akhlak yang dibawa oleh Nabi itu jadi rahmat. Rahmat itu artinya penuh kasih sayang. Kalau ngomongin ibadah, rasanya ibadah kita mah belum cukup buat ke sorga, Pak. Ya Bu ya. Kata Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Abdul Malik, beliau pernah cerita satu hari, ini berdasarkan hadis, satu hari di akhirat itu sama kayak 1000 tahun di dunia. Sekarang nih yang ngumpul yang paling tua umur berapa di sini? Ada umur 70, 80 tahun yang paling tua, Nyai noh. Saya perhatiin, masya Allah tuh. Umur berapa tuh Nyai tuh? 88, masya Allah. Saya iri kalau ngeliatin nyai-nyai umurnya panjang-panjang. Artinya belum tentu kita sampai tuh. Kalau beliau-beliau mah udah ngelewatin masa-masa muda kita, tapi kita belum tentu masuk ke masa beliau yang sudah tua-tua. Dunia dibandingkan akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun dunia.
Sementara umur kalau ngeliat apa yang Nabi sampein 60 sampai 70 tahun tuh usia manusia paling top. Kalau mau hitung-hitungan ibadah berarti kan cuman sekian menit doang kita ibadah kepada Allah ya. Cuman sekian jam, nggak ada satu hari, setengah hari aja 500 tahun. Kalau mau diukur pakai ilmunya Allah, ilmu akhirat, setengah hari kudu umur 500 tahun baru ibadah setengah hari. Ini umur 70, 60, 80 cuman berapa menit, itu juga nggak semuanya habis sama ibadah. Belum gosipnya ya, belum ngomongin tetangganya ya, belum gamparin lakinya ya, laki digamparin nih korban pandemi ini berapa kali diusir bini. Rasanya mah nggak pantas kita masuk sorga, rasanya mah nggak cocok kita ada di sorga, tapi karena rahmat Allah, kasihan Allah ngeliatin kita, mana udah kisut-kisut begini, pandemi, duit ora, masa kejebur ke neraka. Ada rahmat di sana, ngumpul begini jadi rahmat, sorga bisa jadi tempat tinggal kita besok. Apalagi nyenengin anak yatim, nyantunin janda muda tuh. Iya. Maka jangan heran saudara kalau Nabi cerita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang pelacur masuk sorga karena diampunin dosa, dapat rahmat Allah sebab nolongin ngasih minum anjing aus. Cuman begitu doang amalnya. Tiap hari nih bolak-balik dinas nih Jablay pindah-pindah dia kantornya. Kalau udah Satpol PP digeser ke sono. Satu hari ngelewatin ada sumur tua, di sampingnya ada anjing kehausan, dibuka selendang, dibuka sendal sepatunya, diikat, ditarik airnya, dikasih minum nih anjing. Rahmat Allah turun buat perempuan ini, dosanya diampunin, sorga tempatnya tuh perempuan. Allah. Jablay masuk sorga karena ngasih minum anjing aus. Cuman jangan sampai kedengeran Jablay, ini bahaya. Takutnya ntar dia laporan sama temen-temennya, woi kata soulmate kita masuk sorga semua. Hore, bagaimana caranya? Gampang, kasih minum anjing aus. Dia cari ke rumah-rumah yang punya anjing, dibawa seember-seember, segalon, jing minum jing. Bukan begitu. Itu rahmat Allah itu. Kalau bukan rahmat Allah, ini amal perempuan yang tiap hari bikin dosa, nggak bakal nutupin cuman karena ngasih minum anjing aus, nggak bakal. Di dalam kitab Usfuriyah, kenapa namanya Usfuriyah? Itu ngambil dari kisah Sayyidina Umar yang nolongin burung pipit, burung kecil yang suka dijual tuh, dimainin sama anak-anak, dibebasin sama Sayyidina Umar, dibayarin, terbangin tong. Sebab Sayyidina Umar kesian ngeliatin nih burung, dicekek, dibengkek, ditarik, dikepret, dilepas, ditarik, lepas, tarik, dibayarin, tuh buang. Lepasin, duh duit buat lu tong. Satu waktu Sayyidina Umar ketika sudah wafat, sahabatnya bermimpi Sayyidina Umar dapat kenikmatan besar. Ditanya, apa sebab keadilanmu, kebijaksanaanmu, kealimanmu, ibadahmu? Bukan, kata Sayyidina Umar, aku diberikan nikmat oleh Allah karena aku pernah membebaskan burung pipit yang pernah dimainkan sama bocah. Tuh bu, bebasin burung, bu, bebasin burung.
begitu doang, begitu doang. Gampang ya surga? Gampang nggak? Gampang. 2019 saya haji, boleh dibilang haji terakhir sebelum pandemi, Masya Allah. Jumpalah saya dengan perjumpaan terakhir Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham. Dipanggil sama istri saya, datang ke kamar beliau, ada murid-muridnya. Satu nasihat beliau, nggak panjang-panjang. Beliau bilang, Solmed, kita nih besok masuk sorga bisa jadi bukan karena amal besar, tapi karena amal yang kecil. Dan orang banyak pede akhirnya bikin sombong gara-gara amalnya terlalu gede. Kalau nggak kuat-kuat jadi sombong tuh amalan. Tapi ada amal kecil, jangankan disombongin, nginget aja geli. Ngasih duit 1000 nih sama orang, diinget-inget geli kita. Gue ngasih duit tuh sama yatim 1000, geli ngingetinnya. Malu gitu. Sebab apa? Bisa jadi masuk surga kata beliau karena kita pernah nolong semut yang kelelep di air gula. Pernah ngelihat semut kelelep di air gula? Atau kelelep di toples gula? Atau di toples madu? Kalau ada semut kelelep begitu, diapain, Bu? Oh, ini dia nih. Ini nih semut nih, resek nih. Wah, makin diaduk. Oh, mampus lu, mampus. Mampus. Ibu nggak ngerti aja, dia minta tolong. Dia lagi megap-megap minta tolong, dibebesin. Bisa jadi kata Mbah Mun, sebab itu orang masuk surga. Kalau bicara sholat, ya kewajiban. Tapi pertanyaannya, ibu sholatnya yakin nggak diterima oleh Allah? Sebelum kita bicara yakin diterima, yakin nggak sholatnya sah? Sah aja kagak, apalagi mana buktinya Solmed? Pengajian fikih kalau diajarin mualim kita, habib kita, guru-guru kita, kira-kira penuhnya begini nggak orang ngaji fikih? Sementara bicara sholat sah atau tidak, syarat rukunnya ada di fikih tuh ilmunya. Ya, ibu pipis pernah? Sering ya. Bagaimana pipisnya? Jongkok. Begitu pipis, maaf nih, air terjun Niagara, beleberan kan muncrat tuh ya, tret ya, tanpa disadari tuh muncrat. Maaf nih, cebok tapi muncratannya bagaimana itu? Najis nggak? Terus dibawa sholat, sah nggak? Boro-boro diterima, sah aja kagak. Pakai mau nyombongin, gua tuh sholat pasti sorga, sah juga kagak. Tapi ya tetap sholat mah sholat, jangan ditinggal. Bawa bapak nih, wah pergi misalnya jauh, terminal kemana, apalagi yang ngayap pipis sembarangan, samping mobil. Wah, pernah ngelihat ibu ngerem dah tuh ya, wah yang kencing nih, ngerem dulu dah. Ada air ember kecil, nggak nyampe 2 kula ya, karena dalam pikiran dia ngebersihin pakai air gitu. Air nih buat ngebersihin najis gitu ya, diambil airnya, diusap helmnya, ditaruh lagi tuh tangannya ke air, diusap lagi, taruh lagi. Jadi air apa itu? Jadi air mutan najis, air suci kecampuran najis, saudara. Apalagi nggak nyampe 2 kula. Berarti dia bersuci pakai apa? Air najis. Wah, sembayang, Allahu Akbar. Kata malaikat, cebok, woi cebok. Sembayang kagak cebok, sah apa enggak? Terus mau ngandelin apa masuk surga? Puasa kita bukan nungguin ridho Allah, nungguin azan maghrib ya, bukan nungguin ampunan, nungguin azan maghrib. Kita mah puasa jam 3 si lama azan, jam 5, jam setengah 6. Coba ganti channel, siapa tahu nih TV yang ini lebih cepat.
Lu puasa apaan begitu? Yang begitu pengen surga, yang lu arepin aja ajan maghrib nyari channel TV, kalau perlu iseng musola jamnya diputer 20 menit ya, lebih cepat. Sampai ada yang salah, ajan belum udah ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak tuh diputer sama bocah. Ayo dah, mau amal apa yang diandelin, walaupun kewajiban tetap dijalankan, jangan sampai amal-amal itu bikin kita lalai, sampai kita sombong kemudian kurang akhlak sama orang. Betul nggak? Makanya Nabi SAW menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu tujuan Nabi datang ke dunia, sampai dipuji akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mulia betul akhlak Nabi. Kenapa mulia? Karena ucapan, tingkah laku, tindak tanduk, bahkan ketetapan, bahkan diamnya Nabi menjadi rahmat bagi alam semesta. Nih kita kan sekarang senyum rada susah ya, tapi masih berani senyum nggak? Orang senyum nih hebatnya nih ya, sunnah Nabi, tabassumuk fi wajhi akhika shadaqah, kamu senyum kepada saudaramu, temanmu, dicatat oleh Allah sebagai catatan sedekah. Tapi pandemi Pak Ustadz pakai masker, orang senyum kelihatan dari matanya. Mana yang pakai masker? Ayo senyum neng, coba senyum, senyum dah, senyum, apa ada bengong, coba senyum. Biar pakai masker, orang senyum kelihatan dari alisnya, dari matanya, dari kerenyitannya kelihatan. Biar kata ditutup pasti beda. Cuman begitu doang tuh nyenengin orang, dapat pahala sedekah, nggak pakai duit, orang seneng. Yang cantik makin cantik, yang hitam jadi manis. Nenek-nenek senyum, Masya Allah, tetep peot ya, kali muda lagi, bohong gua. Itu sebetulnya belum tua, tapi masih masa pertumbuhan, sebab giginya belum numbuh. Oh udah habis ya, kirain belum numbuh, masa pertumbuhan. Begitu doang pahalanya gede. Ya Aba Dzarrin idza tabaqtumul maraq fa'akthir ma'aha, kata Nabi ketika memberikan pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kalau kamu masak sesuatu yang ada kuahnya, banyakin air kuahnya, kasih tuh tetangga-tetangga depan, kiri, kanan, belakang. Begitu doang, walau kata kuah doangan. Ibu beli daging nih, kambing seperapat, kuahnya sebak, lu bagiin tuh tetangga lu tuh, gembira dia, gembira lah. Cuman kalau keseringan mencret, kata tetangganya, buset, gedean modal ke dokter daripada makanin kuah dia, moncor lama-lama. Kalau punya duit, nah banyakin dagingnya, kuahnya mungkin gak terlalu banyak, itu namanya kambing berkuah. Kalau nggak ada duit, ya kuah rasa kambing, begitu. Artinya Nabi ngajarin kita nyenengin orang gak harus nunggu kaya. Kalau nunggu kaya mau ngapain ngasih kuah? Lah restoran Padang aja ngitung kuah malu. Kuah mah gratis, nasi jangan dihitung, mampus loh. Coba lu hitungin tuh nasi tuh, 2, 3, modar sampai tutup tuh warung belum selesai ngitungnya. Tuh makan warung Padang, nasi mah nggak dihitung. Sampai kuah malu dihargain. Tapi Nabi nganjurin bagi tetangga, bagi. Dulu ada namanya ilmu padangan, orang kampung tuh, padangan tuh apa tuh? Kalau di Betawi kampung saya padangan tuh ngeriung. Yang rumah ini nyiapin tempat, Ji.
Yang sebelah kanan bawa sirupnya, sebelah kiri bawa esnya, depan bawa dagingnya, yang belakang bawa nasinya, yang paling pojok cuman bawa mulutnya. Sebab kalau nggak ada dia nggak seru nih kumpul-kumpul. Dia cuma bawa mulut doang tuh. Modal mulut sampai ngomong, udah makan. Asik, betul nggak? Kalau udah ngumpul begini, mau ngomongin dia juga nggak berani kita. Jangan, besok kita ketemu lagi sama dia. Masa kita omongin daging kita makan, masa orang kita omongin nggak enak. Besok di rumah si Anu, rumah si Anu, rumah si Anu. Kita mau ngomongin tetangga nggak jadi, mau ngatain tetangga nggak jadi. Hebat orang dulu tuh, sumbernya mah dari hadis Nabi, tinggal sekarang prakteknya ya inovasi. Tuh hebat, modal begitu doang. Modal nasi nggak perlu daging, ada yang bawain dagingnya, nggak perlu nasinya, ada yang bawain sirupnya, bisa nikmatin nasinya, dagingnya, kuahnya, esnya. Allah, ini rahmat, orang semua senang, orang semua gembira. Bu, woi, itu yang pertama ya, akhlak kepada manusia. Sekarang akhlak kepada Allah. Pandemi wabah Covid ini banyak ngajarin kita hidup. Ngajarin kita hidup itu artinya bukan hanya ruh dan jasad ada nyawa, tapi juga bagaimana sikap kita tuh hidup. Sebelum ada pandemi, mungkin saudara berpikir bahwa oksigen ini sesuatu yang murah, biasa aja ya, betul gak? Kemarin bulan Juli, Agustus sampai atau Juni, bahkan dari Januari 2021 orang nyari oksigen susah. Oksigen tabung paling 5 liter 15 liter harganya jutaan, paling 2 jam nyedotnya habis berapa juta. Saudara sekarang nyedot oksigen ini yang Allah kasih gratis, nggak pakai bayar, nggak pakai tabung, nggak pakai tuh ya masker di sini nih buat ngisep oksigennya. Baru tahu kan harganya mahal, baru tahu kan nikmat Allah besar ya. Boro-boro kemarin orang susah, orang kaya aja nggak bisa beli tabung oksigen, padahal rumah sakit itu bisa dibayarin, tapi nyari satu tabung oksigen nggak kebeli. Ada yang ngantri sampai 2 kilo, begitu hampir mau sampai ditelepon sama orang tuanya, udah nggak usah ngantri lagi nak, bapak lu udah nggak ada, nggak kebagian oksigennya, udah kelamaan ngantrinya, habis napasnya. Ini sekarang nih kita, ya Allah, ditutup masker aja masih bisa napas, gratis, nggak pakai bayar, ya. Nggak usah ketakutan juga kalau sebelah kita hidungnya gede, jangan juga minggir. Wah ini hidungnya gede nih, takut kesedot kita. Oh, jangan, sebab dia kalau napas sound system aja ketarik. Udah diatur porsinya, nggak usah khawatir. Mentang-mentang oksigen mahal, lihat hidung yang gede minggir. Oh, jangan, gue ngeri ketarik, napas gue berebut ntar sama dia. Kagak, udah semua porsi udah diatur sama Allah. Udah, itu hebatnya. Coba kalau orang berebut tabung, lu lepas aja gini ngamuk, lepas aja gini ngamuk, pindahin ngamuk, nyawa itu. Kita nggak pernah berpikir nih, udara yang begini luar biasa gratis nih, ini mahal, nggak pakai bayar lagi kita, betul nggak? Pernah makan di mana? Di anu makan steak? Pernah? Apaan itu? Pernah aja. Steak, pernah steak. Tongkat. snack nih, snack ular. Snack. Kita suka bilang kalau makanan enak yang dipuji makanannya atau tempatnya atau harganya atau kokinya. Wah, enak nih makanan. Hebat lu cep. Kan cep, namanya cecep jadinya. Pinter banget lu ngolah makanannya. Wah ini harganya mahal, pantas enak. Wah tempatnya bagus, pantas enak. Yang dipuji semuanya makanannya, ramuannya, orangnya. Dia lupa muji Allahnya. Padahal yang bikin enak tuh bukan harganya, lidah lu masih berasa. Ya, bener ya.
Covid nih ngajarin bagaimana kemarin orang nggak bisa ngerasa, nggak bisa nyium. Ya Neng ya. Ada yang ngadu, Pak Ustadz, saya kok nggak bisa berasa, nggak bisa nyium. Lu kena Covid kali? Enggak, saya cuma dianggap temen. Nggak bisa, nggak merasakan sesuatu, nggak bisa nyium, katanya cuma dianggap temen. Makanya kawin. Baru tahu tuh kita nggak bisa nyium aroma, nggak bisa merasakan sesuatu mahal kayak apa tuh makanan. Karena selama kita sehat kita nggak pernah nyoba buat muji Allah. Jarang orang makan minimal Bismillahirrahmanirrahim, jarang. Ambil HP, ya ini makanan enak banget tuh, Masya Allah, ini harganya bener enak, enak. Sampai betah habis, enak aja udah. Lupa. Boro-boro Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah ya, jangan-jangan kagak. Kalaupun ada orang makan baca bismillah, biasanya lupa alhamdulillahnya terakhir. Di sini Allah ngasih pelajaran buat kita. Yang bikin enak tuh lidah. Ini nih ribuan rasa kayak apa juga kalau nempel di sini berasa pahitnya, asemnya, sepetnya, manisnya, pedesnya. Lewat dari lidah masuk tenggorokan, cuman ada rasa tenggorokan. Masuk ke perut makin gak berasa, begitu keluar makin gak mau ngerasa. Waduh, ayam goreng. Masa lu pinggirin, wah ayam goreng mahal. Makin gak mau berasa. Di sini doang nih rasanya. Covid kemarin ngajarin kita bagaimana kita takut banget lidah nggak berasa. Ya, takut banget hidung nggak bisa nyium. Ya, bini saya kena Covid hampir 7 hari diisolasi. Taruh di satu tempat, kena Covid dia. Bener, 2 hari apa? Nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain. Apa metode dia tiap pagi? Maaf nih, ngembusin jigong. Coba deh gini, kecium nggak? Kalau normal, siapa yang mau begini? Jorok banget loh. Tapi begitu lagi musim Covid kemarin, mau ngambil parfum kejauhan, beli parfum kemahalan, beli beras yang nggak punya duit, jigong lo aja embus. Murah tuh, bau nih, bau bangke lagi. Sehat gua, sehat. Ya, nyium jigong, gembira, alhamdulillah jigong gua masih kecium. Lagi normal siapa yang mau? Lagi Covid, bersyukur sama Allah tuh bisa nyium jigong. Girang banget. Jigong apa bukan ya? Cium dah sini. Bener. Waduh, bau memedi. Nyium ketek aja alhamdulillah udah kecium. Ini masih cerita fair-fairan aja. Itu bini saya begitu. Ngambil parfum pagi kejauhan ini dah. Wah, udah berasa nih. Berasa udah sehat. Udah kecium tuh. Diajarin kita bersyukur sama Allah Subhanahu. Ada orang baik tiap hari kita sebut namanya, ada orang baik tiap hari kita puji namanya. Ini Allah baiknya luar biasa sama kita. Saat kita makan kita lupa nyebut namanya, saat selesai makan kita lupa nyebut namanya, saat kita bisa tarik napas ngeluarin napas kita lupa nyebut namanya. Padahal cuman Allah. Itu pun diatur, mungkin habis sholat sekurang-kurangnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Itu kalau satu subhanallah sampai Allahu Akbar total berapa? 90. Kalau satu kalimat 1 detik berarti cuman 99, 1,5 menit muji Allah. Subhanallah sedetik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1,5 menit susahnya bukan main. Giliran ngegosip, waduh, 1,5 hari. Kuat bertahan di situ. Keluar ibu-ibu yang satu, datang ibu cadangan yang lain. Wah, pemain cadangan dipanggilin semua. Ayo kumpul. Ada gosip baru, bertahan. 1,5 hari bertahan. Ngomong sampai berbusa, nambah minum sampai berapa galon. Giliran cuman subhanallah, subhanallah.
sampai 99 itu cuma 1,5 menit. Itu pun kalau dikerjain ngebut, remnya copot, blong. Apaan tuh? Usah amat ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1,5 menit, saudara. Nggak pakai megap. Ayah saya wafat 16 Juli, ibu saya 11 Juli. Wabah ini yang menjadi sabab, walaupun sudah takdirnya Allah. Remuk hati. Wah, anak cuman satu, saya doang. Sekali ditinggal borongan. Emak duluan 5 hari, bapak nyusul. Ya Allah. Tuh. Saat napas sudah susah. Itu antara bertahan dengan nafas atau kita menyebut Allah, itu kondisinya nggak bisa dibayangin. Makanya orang kalau udah sakarat diapain? Talakinin, la ilaha illallah, yang jelas, jangan nyebut Pak, nyebut bapaknya, but, mati, but. Yang benar, jangan nyebut Pak nyebut. La ilaha illallah, minimal Allah. Karena kondisi yang orang lagi bingung, goncang itu. Nah, kita lagi nyantai begini kan enak nih. Allah. Allah, ya Allah, kaget. Coba kalau bukan Allah yang jadi hidangan, setiap saat kita sebut, begitu kagetin, kon, kunci lakinya dibawa-bawa. Kebayang nggak begitu malaikat narik, shut, kon, ya mati bawa kunci laki. Orang mah miftahul jannah, la ilaha illallah. Nah, ini kunci apaan? Nah, ini kita belajar di kanan kiri kita kemarin, tetangga, saudara, orang-orang tua kita lihat bagaimana susahnya mereka mencari oksigen, susahnya bernapas, megap. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau ustadz, berapa banyak yang wafat meninggal dunia kemarin. Kalau selama hidup lupa berterima kasih ke Allah, lupa kita berakhlak kepada Allah, kapan lagi kita akan menjalankan itu semua? Apalagi kalau udah kondisi sakarat. Na'udzubillah. Nah, ini nih lu bapak ya, nggak mikirin Habib, nggak mikirin kiai, nggak mikirin ustadz. Ibu laki itu tukang apa sih? Kuli masih bisa kerja, masih banyak yang ngebangun. Kang ojek masih bisa ngojek. Petani di sawah masih. Apalagi yang kerja kantoran, walaupun WFH digaji, PNS digaji. Jangan mentang-mentang kita nggak teriak, saudara, nggak mikirin dong. Tuh, amin. Itu PPKM, saudara, biar tahu PPKM itu adalah pengurangan pendapatan kiai dan mubalik. Begitu. Itu sudah. Anda mewakili beliau-beliau ini. 2 tahun coba itu. Makanya lihat, masya Allah, sarung udah pakai gesper lubang 4. Gini, aduh. Iya. Mau narik ojek kagak enak. Lah biasa ngajar narik ojek kan bingung. Tapi lihat bagaimana beliau-beliau guru-guru kita hidup, ada aja rezekinya. Ya,
gila. Bener kan? Hidup. Pernah ngelihat ustadz bunuh diri? Oh, gara-gara PPKM bunuh diri ustadz. Waduh, gak kuat. Enggak. Teriak kagak, demo kagak. Di bawah kasur banyak, 2 tahun mau bures juga. Mana tuyulnya banyak juga lagi. Ada Allah. Nah ini ada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah sayang, aduh, jangankan minta, nggak diminta aja dikasih kok sama Allah. Ada aja tuh jalan, ada aja jalannya, ada aja rezeki itu ada aja. Ya, suami sayang nggak sama ibu? Sayang ya. Dikasih emas tahun berapa kali? Pas akad nikah doang. Itu juga udah digade kali kemarin Covid. Gue pinjam dulu dah tuh mas kawin kemarin. Punya duit laki beliin emas, lupa diminta emas 24 karat nggak apa-apa, 18 karat nggak apa-apa, yang penting jangan emas sekarat. Itu emas mau modar udah kalau emas sekarat. Ingat jilbab ini udah lusuh, belanja dibeliin tuh. Iya. Laki sayang bini, bini sayang laki, emak sayang anak, anak sayang orang tua. Allah lebih sayang dari itu semua. Kalau udah rahmatnya turun, nggak tegaan. Sekesel-keselnya saya sama bini, kalau udah pergi ke mall, itu apa yang ditunjuk sama bini saya, silakan tunjuk, nggak apa-apa. Lah, salah gua di mana? Lah kan bener. Apa aja yang dia mau tunjuk, tunjuk aja nggak apa-apa. Ya siapa yang beliin, tunjuk. Allah lebih sayang dari itu semua. Nah makanya kita bersyukur nih, alhamdulillah kondisi udah mulai menuju normal, menuju lebih baik lagi. Maka adanya maulid dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah. Kita bersyukur lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngajarin kita hidup dan kehidupan, yang dengan sayangnya Allah kepada Nabi kita kecipratan dapat kasih sayangnya Allah. Kalau mau ngukur umat terdahulu, tadi kita ngomongin najis, najis dicuci ya, nggak perlu ganti baju, cuci aja, keringin, beres. Orang dulu kalau kena najis itu bajunya Bani Israel potong. Mana najisnya di sini? Potong, tambal sama yang baru. Coba dah kalau ibu modelnya begitu, kamu nggak tambelan mulu itu baju. Syariat-syariat orang dulu tuh, bikin dosa gede, nggak ada istighfar. Ambil pisau, tancepin ke perut kita, harakiri kalau orang Jepang. Umat Nabi Musa tuh bikin dosa gede, ambil pisau, bunuh diri, dup. Dosa bersih. Kita sekarang kalau bikin dosa, jangan bunuh diri, makin gede dosanya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Diampunin dosa oleh Allah. Bayangkan Bu, kalau syariat masih laku, masih ada, tiap bikin dosa gede, cara ngebersihinnya dengan membunuh diri. Banyak janda di sini, mati semua nih, ya enggak? Orang gambus. Mabok mesti bunuh dirinya, berzina mesti bunuh dirinya. Ayo, banyak janda itu, betul? Cukup, nggak usah kasih tahu. Malam ambil wudhu, sholat, sujud. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah.
maafkan kesalahanku ya Allah. Allah ampunin insyaallah. Satu waktu di zaman Nabi Musa alaihi salam ada orang yang gak pernah punya kebaikan, jahat aja kerjaannya sama orang. Tapi begitu meninggal orang kampung semua buang ini jenazah, tapi Nabi Musa dikasih wahyu buat ngurusin ini jenazah. Nabi Musa datang kaget, nih orang kampung pada kagak mau ngurusin, kenapa saya yang mesti ngurusin ya Allah? Urus aja dulu, ntar saya ceritain. Rapi diurus, penasaran kok bisa nih jenazah masyarakat nggak mau ngurus tapi Nabi Musa disuruh ngurus. Berarti kan hebat ini. Padahal di tengah kampungnya nggak ada kebaikannya, jelek aja udah kelakuannya. Ternyata tiap malam dia selalu berdoa, ya Allah, hambamu ini penuh dengan dosa, kalau kau ampuni maka Nabi dan Rasulmu serta kekasihmu pasti akan gembira, dan setan musuhmu pasti akan berduka. Tapi kalau engkau tidak ampuni dosaku ya Allah, Nabi dan para kekasihmu pasti akan bersedih, dan setan musuhmu pasti akan gembira. Dan aku yakin engkau pasti akan ampuni aku, karena engkau pasti ingin kekasih dan nabimu semua gembira dan musuhmu bersedih. Waliyun min auliyaillah. Tuh dalam kitab Usfuriyah itu, jadi walinya Allah. Karena tiap malam dia begini, mata kita kan cuma ngelihat zahir orang aja, malamnya kita nggak tahu dia ngapain. Kayak ibu-ibu nih malamnya nggak tahu kita kalau dia kencing nggak pakai cebok langsung masuk lagi ke kamar, ambil wudhu, sholat, itu jadi paku. Allah tuh kalau ngeliatin nenek-nenek, ngeliatin aki-aki sembayang, katega jadi paku. Ada bayi nyusu ke ibunya, aduh ada bayi nyusu, katega. Bayi nyusu masih ada di sini 2 tahun, minim 6 bulan dah. Kalau ngelihat anak muda ke masjid, apalagi orang bangun tahajud yang tadinya mau diazab, nggak jadi. Lihat dermawan masih ada di kampung sini, nggak jadi. Masih guyup, masih akur, masih enak kita, nggak jadi udah. Tanpa kita sadari kita ini jadi paku kayak gunung, pakunya bumi. Menjadi pencegah turunnya azab dan menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.